Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi salah satu sayuran spesial yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Sayuran ini sebenarnya berasal dari umbi tanaman chicory. Yang sangat menarik adalah mereka harus tumbuh di lingkungan yang gelap untuk menghasilkan kuncup yang enak, unik, dan indah. Inilah yang kemudian disebut sebagai Belgian endive. Alasan mengapa sayuran chicory harus diproses lebih lanjut dalam ruang gelap seperti ini adalah karena jika dikonsumsi langsung, sayuran ini, baik itu batang, umbi, dan daunnya, memiliki rasa pahit yang terlalu kuat. Inilah sebabnya mereka harus disimpan dan ditumbuhkan kembali selama beberapa minggu dalam ruangan gelap agar menghasilkan sayuran dengan rasa gurih dan manis. Teknik menumbuhkan umbi chicory dalam ruang gelap pertama kali ditemukan di Belgia pada tahun 1830-an. Inilah alasan dibalik penyebutan nama Belgian endive. Endive sendiri sebenarnya mengacu pada semua jenis sayuran dari keluarga Sycorium. Namun, yang digunakan dalam proses pembuatan Belgian endive berasal dari sayuran escarole berdaun lebar atau Sycorium intybus. Jadi intinya, Belgian endive adalah produk akhir dari umbi chicory atau sayuran escarole itu sendiri. Di Prancis dan Belgia, tanaman chicory biasanya ditanam antara bulan Mei sampai Juli menyesuaikan kondisi iklim setempat. Dan peruntukan umbi tanaman ini bukan hanya digunakan untuk pembuatan Belgian endive, tetapi sebagian kecil juga dibuat sebagai minuman alternatif pengganti kopi. Ini adalah proses penanaman sayur chicory di negara Prancis. Di sini, dengan bantuan mesin, para petani meletakkan biji chicory dalam baris dan jarak yang teratur, sehingga memungkinkan umbi untuk berkembang dengan baik nantinya. Umbi chicory siap dipanen saat berusia 3-4 bulan. Jika Anda menanam kentang atau wortel, maka Anda dapat langsung menjualnya di pasaran karena kentang dan wortel adalah produk pangan siap olah. Namun, umbi yang dipanen ini memiliki rasa pahit yang sangat lengket sehingga tidak dapat dimakan langsung dan hanya akan dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Setelah proses panen selesai, umbi akan dipindahkan ke pabrik untuk melewati tahap penyortiran. Umbi yang berukuran kecil biasanya akan dikirim ke pabrik pengolahan minuman herbal, sementara yang berukuran besar akan dipersiapkan untuk tahap selanjutnya dalam pembuatan Belgian endive. Tahap selanjutnya dalam pembuatan Belgian endive adalah menempatkan umbi yang telah disortir ke dalam rak khusus, di mana disinilah nantinya Belgian endive akan ditumbuhkan dalam ruangan yang gelap.
Dalam tempat penanaman yang lebih modern, biasanya para petani akan menggunakan sistem hidroponik, yaitu menanam menggunakan media air. Proses ini akan memakan waktu selama 21 hari, dan dalam masa itu, petani harus rutin melakukan pengecekan terhadap pertumbuhan Belgian endive, guna memeriksa apakah tanaman berkembang dengan baik atau tidak. 21 hari telah berlalu. Ini adalah saatnya tahapan panen dilakukan, ditandai dengan bentuk pucuk yang sudah cukup besar, berwarna kuning mengkilat, dan rasanya sudah tidak pahit. Setelah proses panen selesai, rak tanam harus segera dicuci untuk digunakan dalam proses tanam berikutnya. Belgian endive sangat populer dalam masakan Eropa, terutama di Prancis dan Belgia, negara di mana konsumsinya paling tinggi. Endive dapat digunakan dalam banyak hidangan seperti salad tumis atau sup. Mereka juga sering digunakan dalam pelengkap makanan untuk sandwich atau pizza. Endive dianggap sebagai makanan bergizi karena mengandung banyak serat dan vitamin. Mereka sangat kaya akan beberapa mikronutrien seperti vitamin K, vitamin C, dan folat. Endive juga rendah kalori dan lemak, menjadikannya pilihan yang bagus sebagai makanan diet. Berikut adalah proses menanam Belgian endive secara tradisional, di mana media tanam tanah sepenuhnya digunakan. Bagaimana menurut Anda informasi tentang budidaya dan pemanenan Belgian endive dalam video ini? Pernahkah Anda mencoba Belgian endive sebelumnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.